Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pangan, kembali lagi bersama kami di sini. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai uji kandungan lemak. Sebelum itu, perkenalkan, saya Ahmad Fatwa Zufar dari mahasiswa program Permata Sakti Universitas Ahmad Dahlan, dan rekan saya Novita Nuranggraini dari Prodi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Sobat Pangan, sebelum kita masuk ke uji kandungan lemak, terlebih dahulu kita harus mengenali apa itu lemak. Nah, lemak itu adalah salah satu kelompok yang termasuk pada golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik non-polar. Nah, jadi kebayang dong, lemak sama lipid itu apa bedanya? Lemak itu bagian dari lipid, sedangkan lipid belum tentu dia itu lemak. Uji kandungan lemak itu terbagi menjadi dua macam, yaitu uji kualitatif dan uji kuantitatif. Untuk uji kualitatifnya itu ada uji hidrolisis lipid, uji emulsi lipid, uji saponifikasi, uji gliserol, uji Lieberman-Burchard, dan uji Tsiolkovsky. Selanjutnya, kita akan membahas uji kuantitatif lemak. Itu terdiri dari 5 metode, yaitu ada metode Soklet, perforator, Mojoiner, Babcock, dan yang terakhir metode Gerber. Yang pertama akan kita bahas adalah penetapan kadar lemak dengan metode Soklet. Dalam hal ini, kita menggunakan sampel biskuit. Nah, di sebelah kanan saya terdapat rangkaian alat Soklet. Pada pengujian lemak menggunakan Soklet, sampel yang digunakan berupa sampel padatan. Pelarut di dalam labu dipanaskan dan menguap menuju kondensor dan ke timbul jenuh, dan pelarut jatuh lagi ke labu didih dari sifon. Metode ini menyediakan pengaruh perendaman sampel dan tidak menyebabkan channeling. Akan tetapi, metode ini membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding metode kontinu. Selanjutnya, jika sampel mengandung lebih dari 10% air, maka sampelnya itu harus dikeringin dulu hingga mendapat massa konstan pada suhu kisaran 95-100 derajat Celcius pada tekanan kurang lebih 100 mm hidrogenum selama 5 jam. Lemak dalam contoh diekstraksi menggunakan larutan heksana sehingga didapat lemak larut dalam heksana. Lemak dan heksana dipisahkan dengan proses distilasi. Sisa heksana yang dapat diuapkan dengan cara pemanasan, sehingga yang tertinggal hanyalah lemak sisa. Dengan pemanasan berkali-kali dan penimbangan hingga bobot tetap, maka kadar lemak dapat ditentukan atau dapat diketahui. Nah, untuk bagian kerjanya ini, dalam sampel biskuit, kita menimbang 5 gram sampel biskuit, kemudian masukkan kapas penutup pada kulus, dilipat dan diikat dengan rapi. Selanjutnya, kita menimbang labu lemak dan batu didih. Kulus dimasukkan ke dalam Soklet dan ditambahkan larutan heksana hingga melebihi tinggi pipa kapiler dan mengisi hampir setengah labu.
Selanjutnya, diekstrak selama kurang lebih 2 jam dengan kisaran suhu 60-70 derajat Celcius. Terus diperas perlahan dengan pengaduk dan dikeluarkan dari alat softlab. Selanjutnya, heksan yang digunakan dapat disuling kembali. Hasil yang didapatkan dalam labu ini dikeringkan di oven dengan temperatur 105 derajat Celcius. Kemudian didinginkan dalam deksikator hingga mencapai suhu ruang. Setelah didapat suhu ruang, kemudian ditimbang lagi hingga mendapat bobot konstannya. Pemanasan, pendinginan, dan penimbangan dilakukan berulang hingga diperoleh bobot konstan. Untuk perhitungan itu, Sobat Pangan bisa menggunakan rumus persen lemak dengan basis massa kering sama dengan massa lemak di dalam sampel per massa sampel kering dikali 100%. Nah, yang kedua, ini ada metode perforat. Penetapan kadar lemak, metode perforator. Kali ini kita menggunakan sampel margarin. Nah, di sebelah kiri saya itu terdapat rangkaian alat perforator. Lemak dan emulsi dipisahkan dengan cara hidrolisis dan pemanasan. Sampel yang mulai padatan menjadi bentuk cair. Metode perforator ini digunakan untuk analisis sampel dengan fase cair. Untuk contoh yang terikat kuat dengan komponen lain yang ada di dalam contoh dan memiliki kadar lemak yang cukup tinggi. Dasarnya, lemak dalam contoh margarin dihidrolisis dengan menggunakan asam kuat. Dapat menggunakan asam klorida atau HCl sehingga akan dibebaskan asam lemak dan gliserol. Kemudian ditambahkan indikator metil merah untuk memberikan perbedaan warna yang jelas. Selanjutnya diekstraksi dengan pelarut heksan untuk mengikat asam lemak. Pelarut disulingkan dengan alat softlab. Kembali. Labu lemak berisi lemak terekstrak dikeringkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius, kemudian ditimbang dan dilakukan hingga diperoleh bobot tetap. Kemudian ada reaksinya. Jadi reaksinya itu trigliserida ditambah 3H2O dilakukan dengan pemanasan menghasilkan gliserol dan 3 asam lemak. Selanjutnya ada nih bagian kerjanya. Kita di sampel margarin ini timbang sebanyak 5-10 gram sampel margarin, kemudian tambahkan HCl 25% dengan sebanyak 25 ml. Kemudian tambahkan indikator metil merah. Diamkan di hot plate sampai terbentuk 2 lapisan. Nah, penambahan indikator metil merah tadi itu untuk membedakan lapisan. Ya. Selanjutnya, timbang labu lemak dan batu didih yang ada di dalamnya. Contoh dimasukkan dengan corong panjang ke perforator. Selanjutnya dibilas dengan larutan heksan hingga sepertiga volume labu lemak. Nah, diekstrak kembali hingga heksannya jernih. Selanjutnya disulingkan dengan alat softlab. Hasil lemak yang terekstrak pada labu didih kemudian dipanaskan di dalam oven dan didinginkan dalam deksikator hingga mencapai suhu ruang. Timbang kembali hingga diperoleh bobot konstan.
Baik Sobat Pangan, untuk metode selanjutnya atau metode yang ketiga ada metode Mojoner. Jadi prinsip pada metode Mojoner ini, lemak diekstraksi menggunakan campuran etil ether dan petroleum ether dalam labu Mojoner. Dan lemak terekstrak dikeringkan sampai masanya konstan dan diungkapkan sebagai persen massa lemak. Metode ini tidak butuh penghilangan air dari sampel. Metode ini bisa diaplikasikan pada sampel padat maupun sampel cair. Untuk bagian kerja pada metode Mojoner ini, pertama-tama kita masukkan 10 gram susu ke dalam labu Mojoner. Kemudian ditambahkan larutan NH4OH sebanyak 1,5 sampai 2 ml. Kemudian kocok dengan kuat. Kemudian kita tambahkan 10 ml etanol 95%. Kemudian kita kocok selama 90 detik. Selanjutnya kita tambahkan 20 ml larutan etil ether. Kemudian kita kocok kembali dan didinginkan. Selanjutnya kita tambahkan 25 ml larutan petroleum ether. Kemudian kita kocok selama 90 detik. Kemudian dilakukan sentrifugasi selama 30 menit dalam kecepatan 600 fpm. Langkah selanjutnya itu melakukan proses dekantasi lapisan ether. Kemudian dilakukan ekstraksi lagi. Kemudian menguapkan pelarut dalam cawan pada suhu 100 derajat Celcius di dalam hood. Kemudian mengeringkan cawan dan lemak sampai massa konstan dalam oven pada suhu 100 derajat Celcius. Kemudian mendinginkan cawan dan menimbangnya. Nah, Sobat Pangan, untuk perhitungan pada metode Mojoner ini seperti ini. Jadi persen lemak sama dengan massa cawan ditambah lemak dikurangin massa cawan dikurangin massa rata-rata residu bahan pokok dibagi massa sampel dikali 100%. Nah, untuk metode selanjutnya atau metode keempat adalah metode Babcock. Prinsip metode Babcock ini, jadi metode Babcock ini ditambahkan larutan asam sulfat pada sejumlah yang telah diketahui. Nah, minyak ini dimasukkan dalam botol Babcock. Kemudian asam sulfat ini akan mendestruksi protein sehingga menghasilkan panas dan melepaskan lemak. Selanjutnya, mensentrifugasi dan menambahkan air panas untuk mengisolasi lemak untuk kuantifikasi. Lemak ini diukur secara volumetri, tapi hasilnya diungkapkan sebagai persen massa lemak. Metode Babcock ini merupakan metode umum dalam penentuan lemak pada susu. Butuh waktu 45 menit dan uji duplikat seharusnya sesuai dengan 0,1%. Uji ini tidak menentukan fosfolipid dalam produk susu. Tidak aplikatif untuk produk mengandung coklat atau gula tambahan tanpa modifikasi. Metode Babcock bermodifikasi digunakan untuk menentukan minyak esensial dalam ekstrak tumbuh. Nah, di sini untuk cara kerja pada metode Babcock ini, yang pertama, kita memasukkan sampel susu sebanyak 17,6 ml ke dalam botol Babcock. Kemudian, menambahkan 17,6 ml asam sulfat pekat, kemudian membiarkan mengalir lambat. Kemudian, mensentrifugasi selama 5 menit dan lemak cair akan naik ke leher botol. Jadi, sentrifugasi ini dijaga pada suhu 55 sampai 60 derajat Celcius.
Kemudian menambahkan air panas untuk membawa lemak cair naik ke graduated neck. Kemudian presentase secara langsung dapat dibaca dari tanda graduasi sampai 0,05% terdekat. Nah, untuk metode yang selanjutnya, metode kelima ada metode Gerber. Sebenarnya secara prinsip metode Gerber ini hampir mirip dengan metode Babcock. Akan tetapi metode ini menggunakan asam sulfat dan ada tambahan amil alkohol. Untuk aplikasinya sendiri, dibandingkan dengan metode Babcock, metode Gerber ini lebih simpel dan lebih cepat, serta memiliki aplikasi yang lebih luas untuk produk sehari-hari. Jadi penggunaan isoamil alkohol ini berfungsi untuk mencegah pembakaran gula yang biasanya terjadi pada metode Babcock. Nah, untuk prosedur dari metode Gerber ini, pertama kita mentransfer 10 ml asam sulfat pada suhu 15 sampai 21 derajat Celcius ke dalam botol Gerber. Kemudian menambahkan 11 ml sampel susu, kemudian menambahkan isoamil alkohol, kemudian melakukan sentrifugasi selama 4 menit, kemudian menempatkan botol dalam water bath pada suhu 60 sampai 63 derajat Celcius selama 5 menit dan membaca kandungan lemak dari graduasi leher botol. Nah, berikut gambar dari botol Gerber. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next time, guys. Kalau nanti Sobat Pangan ingin sharing-sharing mengenai uji kandungan lemak dan ilmu bahan pangan atau teknologi bahan pangan lainnya, bisa komen-komen di bawah ini ya nanti. Terima kasih.